Roh jahat daripada Tuhan, Allah mendatangkan kesesatan. Membahas 1 Tesalonika 2 ayat 11 dan 1 Samuel 19 ayat 9. Saya Pendeta Tan Hoinai, kalau tanyanya sama saya hanya 1 menit. 1 Samuel 19 ayat 9, roh jahat yang daripada Tuhan. Lalu 1 Tesalonika 2 ayat 11, Allah mendatangkan kesesatan. Ya. Allah mendatangkan kesesatan, roh jahat daripada Tuhan. Bagaimana mungkin Allah mendatangkan suatu kesesatan, gitu ya. Bagaimana bisa ada roh jahat daripada Tuhan? Nah, ini orang yang tidak pahami. Bagaimana mungkin Allah mendatangkan kesesatan? Lalu, bagaimana bisa roh jahat daripada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, mukalaf kain sobek debat sama apologeter kaleng rombeng, membahas roh jahat daripada Tuhan dan Allah mendatangkan kesesatan. Namanya juga mukalaf kain sobek debat dengan apologeter kaleng rombeng. Debatnya berjam-jam, hujat caci maki. Padahal kalau tanyanya kepada Pendeta Tan Hoinai 1 menit. Bagaimana itu, Pak? Ya. Yesuslah Allah dari roh segala makhluk, ya. Ya, bilangan 27 ayat 16. Yesus itu adalah Allah dari roh segala makhluk. Ada yang jahat, ada yang baik. Ada 6 makhluk roh, ya. 6 makhluk roh. 2 diantaranya jahat. Siapakah dia? Roh iblis dan roh setan. Kalau roh manusia itu 50-50, bisa jahat, bisa baik. Malaikat itu sedikit ada yang jahat. Kalau kerub, selama ini catatan Alkitab, kerub itu baik. Ya, malaikat, serafim itu baik semua, cuma 4. Kerub ini juga baik. Malaikat itu ada sedikit yang memberontak. Kemudian setan, iblis ini jahat. Ya, manusia ini 50-50, ada yang jahat, ada yang baik. Semua makhluk roh ini Allahnya Yesus. Allah dari roh segala makhluk itu Yesus. Jadi Yesus kalau dibilang Yesus roh jahat daripada Tuhan, ya berarti si setan nama iblis. Bisa juga sedikit manusia. Tetapi 1 Samuel 19 ayat 9, roh jahat daripada Tuhan yang dimaksud adalah roh setan, roh iblis. Allah mendatangkan kesesatan, sama, mendatangkan roh setan, roh iblis. Karena semua roh itu, baik yang jahat maupun yang baik, Gusti Allahnya Yesus. Clear toh? Bilangan 27 ayat 16. Mukalaf kaleng rombeng nggak ngerti. Ya, mukalaf kain sobek nggak ngerti. Apologeter kaleng rombeng juga nggak ngerti. Mukalaf kain sobek debat sama apologeter kaleng rombeng, nggak ngerti membahas tentang roh jahat daripada Tuhan dan Allah mendatangkan kesesatan. 1 Tesalonika 2 ayat 11 dan 1 Samuel 19 ayat 9. Dan mereka nggak merasa malu. Aneh ya. Berkoar-koar nyebar bau mulut, tidak malu. Betul-betul moralnya terjun bebas. Mukalaf, ya, kain sobek, moralmu terjun bebas, nggak merasa malu. Kalian menghujat-hujat, ya, Tuhanmu itu punya roh jahat. Lah kamu kan nggak ngerti bilangan
27:16. Kami belum pernah baca. Lah iya, kenapa kamu nggak malu? Nyebar bau mulut doang. Ngaku evangelis lagi. Tanya itu ke sini, 1 minute. Demikian pula apologeter kaleng rombeng. Nggak punya malu juga. Mungkin kemaluannya kecil atau gimana, nggak ngerti aku. Nggak punya malu dia. Ya. Tede. Ya, saya benar-benar geli melihat kalian itu ya. Antara apologeter kaleng rombeng debat sama mukalap kain sobek, berjam-jam hujat caci maki, nggak punya malu. Ya, Allah mendatangkan kesesatan karena Allah itu, Yesus itu, Gusti Allahnya semua roh. Ya, baik itu roh iblis, roh setan, malaikat, serafim, kerub maupun manusia. Ya, Allah mengizinkan kesesatan, berarti ya semua yang jahat-jahat itu ya Gusti Allahnya tetap Yesus. Jadi roh jahat daripada Allah ya maksudnya roh setan. Ya, kamu nggak ngerti toh? Bilangan 27 ayat 16. Memalukan ya toh. Apa? Mukalap kain sobek dengan apologeter kaleng rombeng. Ya, berdebat berjam-jam, nyebar bau mulut, nggak punya malu. Sama HTD 1 menit. Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang percaya ya, di dalam hidup duniawi ini kita harus saling menghargai, saling menghormati. Ingat apa? Jangan membanding-bandingkan. Kamu yang dari mukalap kain sobek, jangan bahas Alkitabnya orang Kristen. Nggak akan ngerti kamu. Lebih baik kamu tanya. Tanyanya gini, Pak HTD, apa ya maksudnya 1 Samuel 19 ayat 9 ya? Roh jahat daripada Tuhan. Kamu nggak usah menghakimi. Ya, mukalap kain sobek, kamu nggak usah menghakimi. Allahnya orang Kristen punya roh jahat, nggak usah begitu. Ya, nanti saya dalam 1 menit menjelaskan dari bilangan 27 ayat 16. Demikian pula kamu mukalap kain sobek ya, cukup bertanya apa maksudnya 1 Tesalonika 2 ayat 11 ya Pak HTD. Di situ ada tulisan bahwa Allah mendatangkan kesesatan. Nanti tak jawab, pakai bilangan 27 ayat 16. Ada 6 makhluk roh di jagat raya ini, malaikat, serafim, kerub, setan, iblis, dan manusia. Ada yang baik, ada yang roh jahat. Ya, roh yang baik maupun yang jahat itu Gusti Allahnya Yesus. Lu kan very simple toh? Very simple toh? Ya, semua itu tunduk pada Yesus, nanti dihukum, yang jahat dihukum, yang baik masuk surga, begitu. Roh manusia misalnya, yang jahat dihukum, iblis, setan dihukum. Begitu Bapak Ibu Saudara ya, very clear penjelasan saya tentang roh jahat yang daripada Tuhan dan Allah mendatangkan kesesatan ya. Mbok punya malu kamu, apa kemaluanmu memang tidak kelihatan sehingga kamu itu nggak punya malu, ngaku evangelis lagi. Kalau dekat sama saya tak gajul itu. Ya, merendah-rendahkan Alkitab, merendah-rendahkan Yesus kayak begitu. Nggak pantas kamu, ya. Mukalap kain sobek, ya. Demikian pula apologeter kaleng rombeng, ya. Pemahamanmu sangat rendah tentang Alkitab, ya. Hujatan caci maki, apa kamu nggak sadar sih, ya? Langit bumi ini, matahari, air, oksigen, siapa yang menciptakan? Yesus. Yesus itu Allahnya siapa? Allahnya orang Kristen. Kenapa diberikan kepada kalian juga yang menghujat Yesus? Karena Allah itu sangat mengasihi manusia. Allah menghendaki semua manusia diselamatkan. Apa kamu nggak sadar? Oksigen itu dikasih oleh Yesus, Allahnya orang Kristen. Allah sudah memberi contoh ya di dalam kehidupan sehari-hari, kita toleransi menghargai karena Allah mengasihi semua manusia. Ya. Cuman nyebar bau mulut doang ya tuh, mukalap kain sobek ya. Ngakunya evangelis lagi ya. Nyebar bau mulut doang kamu ya. Siapa Pak itu Pak? Ya aku kenal sih, dia sering. Ya, demikian pula
apologeter kaleng rombeng. Ya, Anda membahas tentang roh jahat dari Tuhan, ya, dan Allah mendatangkan kesesatan. 1 menit nanya ke sini kok, kamu itu nanya apa saja ke sini loh. Jangan hujat, jangan caci maki, ya. Orang itu harus tahu dong, malu dong, ya. Ya, jangan sampai kalian nggak punya malu, ya. Seperti itu. Kan kasihan toh, ini didengar oleh semua. Iya Pak, itu mereka pada debat berjam-jam hanya ngurusi 1 Samuel 19 ayat 9 sama 1 Tesalonika 2 ayat 11. Berjam-jam mereka Pak. Oh, ke HTD 1 menit. Karena mereka tidak paham bilangan 27 16. Jadi segala roh itu ada 6 macam roh itu, ada roh baik, ada roh jahat itu. Gusti Allahnya Yesus. Nah, kan clear toh? Kita Indonesia, kita Pancasila, kembali saya mengingatkan di dalam kehidupan kita bermasyarakat, ya, di dunia ini kita saling menghargai, saling menghormati, karena Yesus sendiri juga sudah memberi contoh. Matahari itu diciptakan oleh Yesus. Yesus itu Allahnya orang Kristen, ya toh. Matahari, oksigen, hujan, air, bahkan roh kehidupan itu diberikan oleh Yesus. Yesus itu Allahnya orang Kristen. Tapi Yesus juga memberi hal yang sama kepada orang-orang yang menghujat Yesus. Bayi dari bapak ibu, orang tuanya menghujat Yesus lalu dia mengandung, tetap diberi roh kehidupan oleh Yesus. Karena apa? Karena Yesus itu Allah yang maha kasih, menghendaki semua manusia diselamatkan oleh pengenalan kepada Kristus Yesus. 1 Timotius 2 ayat 4. Ciamik toh. Lah kita ini harus seiring dan mencontoh teladan Yesus. Dalam kehidupan sehari-hari kita saling toleransi. Kamu nggak usah menghakimi. Nggak usah menghakimi Alkitabnya orang Kristen. Kamu paham juga kagak, Ndul. Ya, kamu itu cuman mukalap kain sobek. Ngerti? Udah lapnya kainnya sobek lagi. Demikian pula kalian juga apologeter kaleng rombeng, cuman kelontang-kelonting doang, kelontang-kelontang doang, ya, nyebar bau mulut, ilmumu kagak ada. Tanya kepada pendeta Tanhoinai, ya toh. Aku jawab pakai Alkitab. Dalam 1 menit kamu diem, langsung diem. Ya, seperti itu, ya. Ya, very clear ya. Jadi roh jahat daripada Tuhan, Allah mendatangkan kesesatan, maksudnya semua roh jahat maupun roh yang baik itu Gusti Allahnya Yesus. Ngerti? Ya, jadi roh jahat itu tetap miliknya Yesus. Nanti bagaimanapun juga oleh Yesus ditentukan kamu nanti masuk neraka, dibakar di lautan api. Termasuk roh kamu, para mukalap, kain sobek. Ini nanti viral lagi nih istilah ini. Mukalap kain sobek, apologeter kaleng rombeng. Ini viral lagi nanti, ya. Saking kebangetannya kalian, ya. Kebangetan sekali, ya. Mbok kalian itu pahami gitu loh, ya. Sudah kamu imani, tidak usah justifikasi, nggak usah menghakimi, cukup kamu tanya. Beda dong kalau Anda tanya 1 Samuel 19 ayat 9 apa ya maksudnya, 1 Tesalonika 2 ayat 11 apa ya maksudnya. Beda kalau kamu mengatakan begini, 1 Tesalonika 2 ayat 11 Allahnya orang Kristen itu mendatangkan kesesatan. Itu Allah macam apa itu? Nggak kayak Allah kami. Nah, itu namanya menghakimi, tidak boleh, Ndul. Ya, mukalap kain sobek nggak boleh kamu menghakimi seperti itu. Kamu tanya saja, ke sini 1 menit. Memang apologeter kaleng rombeng dari mereka yang ngaku-ngaku Kristen, ngaku apologeter ini cuma nyebar bau mulut. Ketika dia jawab, membuat si mukalap ini gatel, ngerti nggak? Gatel, pengen bantah. Coba, Anda ditanya apapun juga, ya, jawabanmu tidak alkitabiah. Lalu mukalap ini gatel, pengen bantah. Ngerti? Ya? Ya karena apologeter kaleng rombeng ini ya begitulah, penyembah bapak iblis, betul nggak? Apologeter kaleng rombeng, kamu bisa bantah saya nggak? Kamu penyembah bapak iblis, bisa bantah? Tidak mungkin kamu paham Alkitab, tidak mungkin. Ya, orang yang penyembah bapak iblis tidak mungkin paham Alkitab. Ya,
Lalu karena tidak paham Alkitab, kamu berusaha untuk menunjukkan dirimu hebat dengan cara apa? Hujat, caci maki kepada siapa? Kepada lawan debatmu. Mboten pareng nggih, Ndul. Kita Indonesia, kita Pancasila, toleransi harus, keberagaman wajib disyukuri ya. Bersahabat dengan beda iman itu bisa ingat di dalam kehidupan kita bermasyarakat apa? Saling menghormati, saling menghargai keyakinan masing-masing, tidak boleh membanding-bandingkan. Kalau tanya boleh, jawabnya pakai kitab sendiri, jangan comot-comot kitab lain. Dan jangan menghakimi, Tuhanmu salah, Gusti Allahmu salah. Lah kamu ngerti apa, Ndul? Kamu itu cuman mukalap kain sobek. Ya. Kalau mukalap kain sobek itu baunya kayak apa itu, Pak? Mukalap kainnya sobek. Apollo Jeter kaleng rombeng itu sama, itu cuman teriak-teriak doang. Segala hormat kemuliaan untuk Yesus Kristus. Haleluya.